Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali bertemu dengan saya di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan bahas tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Dari katanya listrik, electric. Berasal dari kata Yunani yaitu elektron. Awal mulanya diketemukan batuan amber. Amber ini adalah sejenis damar ya, pohon damar yang kemudian menjadi fosil dan diketemukan oleh Thales. Kemudian dicoba untuk digosok-gosok. Nah, setelah digosok-gosok ternyata amber tersebut bisa mengangkat benda-benda yang tipis ya, benda-benda yang tipis yang sangat ringan seperti bulu, seperti daun-daun kering ya. Nah, akhirnya diteliti lebih lanjut. Sebelum kita bahas apa itu listrik statis, satu hal yang harus diperhatikan adalah kompetensi dasar yang harus kita capai di sini. Pertama, untuk memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk nanti kita akan bahas tentang kelistrikan pada sistem saraf pada manusia dan hewan yang mengandung listrik. Ternyata bukan cuma benda saja yang mengandung listrik. Di dalam tubuh kita, di dalam tubuh hewan pun mengandung gejala kelistrikan. Wow. Ya. Nah, apa itu listrik statis? Listrik statis, dari katanya statis, nggak bergerak. Itu merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap. Dalam jumlah yang tetap, artinya dia tidak bergerak ya. Dan gejala kelistrikan karena ketidakseimbangan muatan listrik yang terdapat pada benda. Itu listrik statis. Di dalam materi listrik statis yang akan kita pelajari sama-sama nanti adalah pertama muatan listrik. Apa itu muatan listrik? Terus muatan listrik apa saja ya di dalam sebuah benda. Gaya listrik dan hukum Coulomb, medan listrik dan potensial listrik. Oke, kita lanjut ya. Pada tubuh kita, pada manusia, ataupun organisme lain, ataupun benda yang lain ya, ini terdapat jutaan sel. Sel merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dari makhluk hidup. Kemudian akhirnya diketemukan adanya organel-organel sel. Ilmu pengetahuan terus berlanjut. Di dalam organel sel sendiri ternyata terdapat partikel-partikel lain. For example, di sini adalah nukleus, inti sel. Di dalam inti sel ini terdapat materi-materi genetik, DNA, yang berisi basa purin, basa pirimidin, ya. Dan setelah dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut, ternyata partikel yang paling kecil dari sebuah benda itu adalah atom. Apa itu atom? Ya. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel-partikel penyusun atom itu ada yang kita kenal dengan nama proton, elektron, dan neutron. Ya. Oke. Di dalam atom itu atom terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan yang paling tengah, lapisan tengah kita sebut dengan inti atom atau nukleus, dan lapisan luar atau kita kenal dengan nama kulit atom. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah inti atom atau nukleusnya yang terdiri dari proton dan neutron. Proton itu atom yang memiliki muatan listrik positif. Sedangkan neutron adalah atom yang memiliki muatan netral ya, dia tidak memiliki muatan. Terus di luar dari atom ini ada lapisan paling luar yang kita sebut dengan kulit atom. Nah, elektron ya, kulit atom itu terdiri dari elektron. Elektron itu merupakan muatan listrik negatif dan bergerak mengelilingi inti atom ya. Kulit atom itu terdiri dari, ini di lapisannya ada elektron ya, ada muatan elektron yang selalu bergerak mengelilingi inti atom.
Ini adalah contoh dari muatan ya. Yang tadi saya katakan ada muatan elektron, ada proton, ada neutron. Nah, gambarannya seperti ini. Di bagian tengah ini yang kita sebut dengan apa tadi? Kita sebut dengan inti atom atau nukleus yang terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron tidak memiliki muatan, dan di sini adalah elektron yang mengelilingi lapisan elektron ini. Ya, ini elektron yang mengelilingi inti atom, selalu bergerak dia. Karena itu nanti atom dengan muatan negatif ini atau elektron ini sangat mudah untuk berpindah, untuk melompat ya pada saat terjadi sebuah penggosokan ataupun treatment yang lain. Nah, oke. Muatan listrik itu sendiri, kita lihat dulu ya, apa yang dimaksud dengan muatan listrik. Ternyata semua benda itu memiliki muatan listrik. Muatan listrik pada benda dapat berupa muatan positif dan muatan negatif. Pada setiap benda, pada manusia, pada hewan, pada benda-benda abiotik ya, itu memiliki muatan-muatan positif dan negatif. Jika jumlah protonnya lebih besar dari jumlah elektron, maka benda itu kita katakan bermuatan positif. Tapi jika elektronnya lebih besar dari jumlah protonnya, kita katakan benda itu bermuatan negatif. Sedangkan benda netral dikatakan benda itu netral jika jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Gambaran seperti ini ya. Ini atom netral, ini atom positif, atom negatif. Coba perbedaannya di mana? Ya, betul. Untuk netral, jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Ini atom positif. Coba lihat. Jumlah protonnya ada berapa? Jumlah elektronnya ada berapa? Lebih besar yang mana? Lebih banyak yang mana? Ini dikatakan atom positif. Sedangkan yang negatif, jumlah elektronnya nih di lapisan luarnya itu lebih banyak dibandingkan jumlah protonnya. Oke, kita lanjut ya. Sifat dari muatan listrik. Muatan listrik yang sejenis itu akan saling tolak-menolak. Sedangkan muatan yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Gambarannya seperti ini. Oke, ini muatan sejenis. Ya, muatan sejenis. Ya, ini saya simbolkan dengan warna berbeda biar kelihatan dua buah muatan gitu ya. Seperti ini. Dia muatannya sejenis. Contohnya negatif dengan negatif, positif dengan positif. Ketika didekatkan terjadi sebuah gaya, yaitu gaya tolak-menolak. Seperti itu. Berbeda dengan muatan yang berbeda. Di sini dia tidak sejenis, positif, negatif. Ketika didekatkan terjadi sebuah gaya tarik-menarik. Ya, oke. Dalam mempelajari listrik statis, kita mengenal ada istilah konduktor dan isolator. Konduktor ini adalah bahan yang mudah untuk menghantarkan muatan listrik. Contohnya adalah ya logam, tubuh kita, yaitu juga mudah untuk menghantarkan listrik. Kayu yang basah ya. Isolator adalah suatu bahan yang tidak bisa atau susah atau sukar untuk menghantarkan listrik. Contohnya adalah bahan-bahan yang terbuat dari plastik, dari dari karet ya, itu sangat sukar untuk menghantarkan listrik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ternyata tanpa kita sadari banyak peristiwa yang menghasilkan muatan listrik. Atau tanpa kita sadari itu ternyata sebuah gejala kelistrikan dalam listrik statis. Contohnya ketika kita pegang plastik ya, plastik kresek, kita pegang terus bagian dari plastik kresek itu ketika kita gunting-gunting misalkan, terus menempel di tangan kita, di kulit tangan kita, itu ternyata sebuah fenomena gejala kelistrikan yang terjadi ya, banyak di sekitar kita. Contohnya ini ya, apa ini? Jeger 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 jeger.
Ya, pada saat hujan menjelang hujan turun ya, terus langitnya gelap, ya itu seringkali kita temui fenomena seperti ini. Petir atau kita sebut juga dengan kilat merupakan fenomena alam yang dapat kita lihat pada saat cuaca mendung, cuaca ya hujan ya. Dan jarang sekali kita temui, sangat jarang ya kita temui itu pada saat cuaca yang cerah. Bahkan kita tidak lihat pada saat, tidak pernah lihat ya kalau saya sendiri pada saat sedang terik-teriknya tuh sinar matahari. Petir ini sebenarnya merupakan gejala dari salah satu listrik statis ini. Ternyata petir yang selama ini kita temui itu merupakan pemuaian udara yang sangat cepat, ya, sehingga menghasilkan bunga api atau listrik. Oke, seperti apa sebetulnya sih petir itu? Ya, kita ibaratkan adalah awan. Awan itu sebetulnya kumpulan dari apa? Dari air ya, molekul-molekul air ya. Nah, molekul-molekul air berkumpul menjadi awan. Ya, banyak gumpalan-gumpalan awan sampai gumpalan awan yang sangat pekat dan mengandung banyak air ya. Petir ini terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dengan bumi ataupun awan yang satu dengan awan yang lainnya. Ternyata ini terjadi sebuah pergesekan. Nah, awan ini memiliki muatan-muatan listrik positif, muatan listrik negatif. Ya. Nah, pada saat angin bertiup, awan ini pastinya akan bergerak kan. Ketika awan bergerak ini antara satu awan dengan awan yang lainnya terjadi yang notabene berbeda muatan, itu terjadi sebuah gesekan. Nah, gesekan-gesekan inilah yang menimbulkan apa? Menimbulkan yang kita sebut dengan petir, ya, kita sebut dengan petir. Ini pun terjadi karena interaksi awan ini yang berbeda potensial antara awan dengan bumi ya. Nah, ini perbedaan potensial awan dengan bumi. Sehingga untuk mencapai kesetimbangan, awan ini akan dia akan mengeluarkan ya percikan api ini dan bergesekan dengan udara. Nah, ini dalam rangka menuju kesetimbangan. Oke. Seperti itu ya. Oke, jeger. Wah, membuat kita kaget ya. Oke. Terus kita lihat di sini, betul nggak sih sebetulnya ada fenomena kelistrikan atau fenomena listrik statis? Kita bisa membuktikan ya di gejala kelistrikan lewat sebuah praktikum yang sangat sederhana, yaitu sisir yang kita gosokkan pada rambut kemudian ditempelkan pada kertas sehingga membuat kertas itu terangkat. Nanti bisa dicoba ya. Oke, ini pun bisa kita coba. Penggaris kita gosok-gosokkan ke rambut, kemudian kita tempelkan. Wah, ternyata serpian kertasnya terangkat. Ya, antara kertas dengan apa? Dengan plastik. Ya, oke. Balon yang kita gosokkan ke rambut, balonnya ditiup, terus kita gosokkan setelah itu ditempelkan ke serpian kertas. Yang terjadi adalah ya, terjadi sebuah peristiwa loncatan elektron dari benda satu ke benda yang lain. Untuk melihat ya sebetulnya benda apa sih yang elektron dari benda yang mana yang bisa melompat, itu kita bisa gunakan, kita bisa dibantu dengan namanya deret tribolistrik ya, atau tabel tribolistrik di sini. Nah, di sini ada beberapa benda ya, beberapa benda dari 1 sampai 20. Semakin ke bawah benda ini, berarti dia semakin mudah memberikan elektron, tetapi semakin ke atas semakin sukar untuk memberikan elektron. Contohnya, ya, balon karet dengan rambut manusia. Nah, kira-kira dari deret seperti ini, mana yang lebih mudah untuk memberikan elektron?
Ya, semakin ke bawah rambut manusia ya. Nah, di sini rambut manusia itu lebih mudah untuk memberikan elektronnya ke balon karet. Jadi karena dia sudah memberikan elektronnya sudah berpindah ke balon karet, rambut manusia menjadi positif. Sedangkan balon karet bersifat negatif karena kedatangan elektron. Ya, seperti itu. Contohnya lagi nih, plastik. Plastik dengan rambut manusia. Plastik urutan kelima, rambut manusia urutan ke-18. Semakin ke bawah berarti semakin mudah untuk memberikan elektron. Ketika plastik digosok-gosok ke rambut manusia, elektron pada rambut manusia akan menempel di plastik, sehingga plastik bermuatan negatif. Pada prinsipnya setiap benda itu bermuatan netral, kecuali ketika terjadi sebuah peristiwa, contohnya digosok-gosokkan tadi ya. Terjadi lompatan elektron dari rambut manusia ke plastik, sehingga plastik bersifat negatif dan rambut manusia bersifat positif. Seperti itu. That's all. I think it's enough ya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.